Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Perkenalkan, nama saya adalah Perdana Ahmad. Saya adalah founder Harakah Quranic Healing Indonesia yang para praktisi ruqyahnya bergerak dalam kegiatan dakwah tauhid melalui sarana terapi ruqyah syariah di Indonesia maupun di negara Asia. Saya mengajak kepada seluruh ruqyah pada khususnya dan umat muslim di seluruh Indonesia, terutama yang berdomisili di Jakarta, untuk bergerak bergabung bersama kami relawan peruqyah GNPF MUI untuk berjihad melawan bala tentara iblis, yaitu para dukun dan paranormal yang telah banyak mempengaruhi umat muslim dengan ilmu sihirnya, yang tanpa sadar telah mencoblos calon kepala daerah non-muslim, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok, yang juga telah menjadi terpidana kasus penistaan Al-Quran. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada serentak pada tanggal 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, termasuk pemilihan kepala daerah di Jakarta. Dunia politik di Indonesia tidak lepas dari praktik dunia klinik dan perdukunan. Dalam pelaksanaan pilkada ini, terutama di Jakarta, sudah mafhum bagi calon kepala daerah yang non-muslim atau yang ahli syirik dan klinik menggunakan jasa perdukunan agar bisa mempengaruhi masyarakat memilihnya menjadi bupati atau wali kota atau menjadi gubernur. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umat muslim di seluruh Indonesia, pada hakikatnya para dukun pada saat pemilihan kepala daerah ini kebanjiran order di seluruh Indonesia yang dibayar dari puluhan juta bahkan sampai miliaran rupiah. Para dukun ini biasanya bekerja sama dengan kerajaan jin setempat untuk menyewa para jin yang akan berseliweran atau yang akan berada di TPS atau tempat pemungutan suara, lalu membisiki masyarakat yang mencoblos pasangan tertentu untuk mencoblos pasangan tertentu. Bahkan tidak hanya membisiki, lebih jauh dari itu, para jin ini akan membuat tidak sadar sejenak masyarakat yang mencoblos, lalu menggerakkan tangan mereka mencoblos pasangan tertentu yang telah bekerja sama dengan bangsa jin. Selain menggunakan jasa dukun, ada banyak calon kepala daerah maupun tim suksesnya yang mendatangi kuburan keramat dan alat berkah di sana, atau melakukan ritual klinik syirik menggunakan azimat atau benda-benda keramat lainnya seperti keris, besi kuning, dan benda-benda mustika lainnya. Perilaku syirik ini amat disukai oleh syaitan yang akan membantu manusia yang telah berbuat syirik kepada Allah, yang akan dibantu oleh syaitan pada saat pencoblosan di TPS. Kita sebagai umat muslim wajib mengimani yang gaib. Jin adalah makhluk gaib yang juga hidup di bumi ini bersama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Di kalangan bangsa jin ada jin-jin kafir yang jahat yang disebut dengan syaitan. Syaitan ini sedang membantu manusia yang meminta bantuan mereka
yang telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Para dukun dan paranormal ini sering sekali dan bahkan pasti meminta bantuan jin, dan itu hakikatnya mereka telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melarang kita meminta bantuan kepada bangsa jin. Dalam surah Jin ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birijali minal jinni fasaduhum rahaqa." Bahwasanya ada beberapa laki-laki di antara bangsa manusia meminta bantuan kepada laki-laki dari bangsa jin, dan itu akan menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Umat muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanggal 15 Februari 2017 kemarin di Jakarta adalah saat menentukan, yaitu pencoblosan calon kepala daerah yang dilaksanakan di TPS-TPS di seluruh penjuru Jakarta. Saya banyak mendapatkan laporan dan kesaksian dari umat muslim bahwa saat mereka berada di TPS, mereka seolah akan terhipnotis. Mereka tidak sadar untuk mencoblos calon kepala daerah nomor 2, yaitu Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Ya, ini berikut ini kesaksian beberapa umat muslim yang ada di Jakarta yang ikut mencoblos. Kesaksian pertama dari Ahmad Fauzi. Dari Ahmad Fauzi, ya. Beliau mengisahkan ada hal yang menarik. Saya ceritakan ini ya, saya bacakan. Ada hal yang menarik pada Pilkada DKI kali ini, yaitu pengalaman pribadi saya yang tidak concern dan fokus pada saat pencoblosan di TPS. Padahal saya sudah datang jam 7 pagi ketika kondisi badan sedang fit. Inilah yang saya rasakan pada saat saya masuk ke dalam bilik pencoblosan Pilkada DKI, yaitu mata saya terpaku oleh gambar Ahok. Padahal saya sangat anti dengannya, karena telah menista agama Islam dan menghinakan para ulama. Perasaan saya blank sesaat, tapi alhamdulillah saya berhasil mencoblos calon gubernur muslim. Ini beliau juga menuliskan, Ahmad Fauzi menuliskan, apakah ini sihir untuk memenangkan salah satu kandidat? Bila hal ini benar terjadi, maka sungguh pilkada kali ini merupakan perlawanan antara sihir dan keimanan. Karena sihir ada perbuatan iblis dan bala tentaranya. Laknatullah alaih. Ya, ini dari Ahmad Fauzi. Berikutnya kesaksian kedua dari Gita Trinarita. Beliau menceritakan membuat status di Facebooknya. Aku di kotak suara sempat salah fokus dan hampir salah coblos. Mataku menatapnya ke tengah saja, artinya dia menatap paslon nomor 2 di tengah. Alhamdulillah, Allah segera sadarkan, langsung istighfar dan baca basmalah. Suami juga ngeblank di kotak suara. Dia mikir gue mau ngapain di sini. Alhamdulillah langsung sadar. Padahal dari rumah sudah wudu dan sholat, cuma karena sambil mengajak ngobrol bocah, jadi lepas zikirnya. Ya, Ahmad Fauzi maupun Ibu Gita Trinarita sama-sama ketika berada di TPS langsung ngeblank, dan pikiran mereka hanya terfokus kepada pasangan calon nomor 2. Padahal mereka sedang membenci dan tanpa sadar mau mencoblos nomor 2. Ini salah satu ciri-ciri adanya sihir di TPS-TPS yang mempengaruhi para pemilih. Berikutnya saya akan memberikan satu info lagi. Ya, ini ada kesaksian lagi. Ya, saya menjelaskan. Saya akan membacakan kesaksian di laman Facebooknya para Facebooker. Beliau mengisahkan ada cerita menarik. Tadi saya beli buah-buahan buat panitia tim sukses Anies. Saya ngobrol sama tukang buah. Dia bilang, saya kok heran, saya sudah milih Anies tapi kok ragu-ragu, kayak ada sesuatu gitu. Terus kisah relawan Anies di tempat saya, pas masuk ke ruang pencoblosan tiba-tiba dia ngeblank. Lihat belangko yang terlihat hanya gambar 2. Terus dia membaca istighfar, baru dia kebuka. Lalu dia mencoblos gambar 3, tapi kondisi masih linglung. Masuk lagi, ya, pindah ke kolom 2.
dia coblos lagi, terus masuk lagi ke kolom 3, dia coblos lagi. Untungnya dia coblos gambar 3 meskipun 3 lubang. Tak lama dari itu ada ikhwah yang keliling TPS untuk membaca doa-doa di depan TPS. Kebetulan RW saya itu TPS-nya ngumpul di sekolahan. Ya, ini kisah lagi. Ya, bahkan ini tim suksesnya Anies. Ya, paslon nomor 3. Begitu masuk ke ruang pencoblosan, tiba-tiba ngeblank. Yang terlihat hanya kok nomor 2. Nomor 1 tidak terlihat, nomor 3 tidak terlihat, hanya nomor 2. Dan menggerakkan seolah-olah ingin mencoblos nomor 2, padahal dia tim suksesnya. Ini ciri-ciri positif. Bagi kami para peruqyah sudah sangat hafal. Kami tiap hari ya menerapi masyarakat yang terkena gangguan dan jin, sihir dan jin, dan ini salah satu ciri adanya gangguan sihir di TPS. Ya, saya juga mendapatkan data dari website KPU Jakarta, www, ini alamatnya www.pilkada2017.kpu.go.id. Rincian hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017 pada lampiran model C1. Ya. Kita lihat, ini dari Kembangan Selatan Jakarta Barat. Ya, dari TPS nomor 15. Ya, kita lihat. Ini paslon nomor 1 itu mendapatkan 0 suara. Paslon nomor 2 mendapatkan 461 suara. Paslon nomor 3 mendapatkan hanya 2 suara. Bayangkan, sampai saksinya sendiri tidak mau memilih pasangan calon nomor 1, Agus Harimurti Yudhoyono, ini mendapatkan 0. Dan yang nomor 3 hanya mendapatkan suara 2. Ini sangat telak, 99%. Sangat telak sekali. Ini dicurigai, ya. Banyak pemilih muslim yang terpengaruh sihir hingga tanpa sadar memilih nomor 2. Yang ini salah satu bentuk ciri-ciri adanya sihir di TPS. Berikutnya saya beri contoh satu lagi, ini di daerah Pegadungan Kalideres, Jakarta Barat. Paslon nomor 1 mendapatkan 0 suara. Paslon nomor 2 mendapatkan 309 suara. Paslon nomor 3 hanya mendapatkan 5 suara. Terulang lagi. Sama sekali tidak mendapatkan suara. Bahkan saksinya sendiri dari paslon nomor 1 tidak memilih paslon nomor 1. Dan ini bilangan yang telak sendiri, yang sangat telak ini sampai 99, sampai 90%. Ini saya lihat di website KPU, ya. Di website KPU saya lihat ini ada puluhan yang paslon nomor 2 menang telak. Ya. Jadi ini salah satu bentuk adanya sihir yang ada atau yang terjadi di TPS, yang tanpa sadar memilih paslon nomor 2 yaitu Ahok. Ya, jadi seperti ini. Jadi umat muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya bertanya kepada seluruh umat muslim yang ada di Jakarta. Ya, apakah Anda yang punya hak pilih rela Anda dibisiki oleh setan, bahkan dirasuki oleh setan di TPS agar memilih kepala daerah yang bekerja sama setan, yang menistakan Al-Quran, yang menghina para ulama? Apakah Anda rela? Tanyakan, gunakan hati kecil Anda. Tentu Anda tidak mau kan, ya, mau dipengaruhi oleh setan dan punya pemimpin si penista Al-Quran yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi teman-teman sekalian, umat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah karena tidak ada yang menang mutlak di putaran pertama ini di Jakarta, insya Allah nanti ada
pemilu kada putaran kedua di DKI Jakarta pada tahap pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan tanggal 19 April 2017. Maka khusus ini kepada umat muslim, saya akan memberikan tips agar bisa mengantisipasi adanya sihir di TPS-TPS dan bagaimana cara mengusir jin di TPS-TPS agar tidak bisa mempengaruhi umat muslim untuk mencoblos ya pasangan yang sekarang tersangka penista Al-Quran. Tipsnya bagi masyarakat yang akan mendatangi TPS, pertama hendaknya dia berwudu terlebih dahulu dalam keadaan suci tubuhnya. Yang kedua, pada saat Anda hendak keluar rumah menuju TPS, ya, saya ingatkan, saya sarankan Anda membaca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ya. Dengan menyebut nama Allah, aku menyerahkan diri kepada Allah dan tiada daya upaya dan kekuatan selain Allah saja. Ya, jadi Anda membaca seperti itu. Paling 1 kali atau 3 kali. Baca Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Lalu pada saat Anda sudah melihat TPS, lokasi wilayah TPS, saya sarankan Anda membaca ayat kursi minimal 1 kali. Baca ayat kursi 1 kali, hanya terdengar kalau Anda sendiri, lalu Anda tiupkan ke TPS itu. Ya. Ini fungsinya, kalau Anda tiupkan, Anda bacakan dengan niatkan membentengi, membersihkan lokasi TPS dari gangguan jin dan sihir. Insya Allah semua setan-setan itu akan pergi semua. Kenapa membaca ayat kursi? Karena ayat kursi adalah bagian dari surah Al-Baqarah. Ya. Dalilnya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. 255 atau ayat kursi itu adalah bagian dari surah Al-Baqarah. Jadi Anda baca surah Al-Baqarah. Ini juga berlaku bagi saksi. Saksi dari bagi tim Anies, ya. Nanti ketika Anda berada di lokasi TPS, ya, sangat saya sarankan perbanyak baca ayat kursi, baca, tiupkan ke lokasi-lokasi pencoblosan, ke bilik suara, tiupkan sana, ya. Berdoa kepada Allah yang akan membentengi lokasi hingga tidak ada setan yang berani masuk. Ini saran saya bagi tim saksi dari Anies. Ya, itu saran-saran dari saya. Berikutnya khusus kepada para peruqyah dan umat muslim, saya mengajak para peruqyah pada khususnya dan umat muslim pada umumnya yang berada di Jakarta untuk berjihad dan bergabung bersama kami relawan peruqyah GNPF MUI, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bergabung bersama kami lintas komunitas. Kalau kami dari Harakah Quran Healing, kami menerima peruqyah misalnya dari Rehab Hati, kami peruqyah dari komunitas Cinta Ruqyah, kami menerima para peruqyah dari Arsada Ashifa, dari Arsi, dan dari komunitas lainnya ataupun peruqyah perseorangan. Kami menerima untuk bergabung bersama kami relawan peruqyah GNPF MUI. Kita sama-sama mencegah makar para dukun dan paranormal yang telah dibantu oleh setan kalangan jin yang bergentayangan di TPS. Ya, yang secara goib dengan sihirnya membuat umat muslim menjadi tidak sadar. Hingga bisa jadi memilih non-muslim yang sekarang menjadi tersangka pencela penista Al-Quran pada saat pencoblosan tanggal 19 April 2017 yang akan datang. Dan para peruqyah atau umat muslim yang ikut bersama kami, mari kita sama-sama nanti berdoa semoga umat muslim bisa kompak mencoblos pasangan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, yang sebagaimana mereka berdua ini telah direstui oleh para ulama kita. Jadi saya meminta kesediaan saudara-saudari, para peruqyah, umat muslimin dan muslimat sekalian, terutama seluruhnya di seluruh penjuru Jakarta, bahkan di seluruh penjuru Indonesia,
untuk mendaftarkan dirinya bersama kami, relawan peruqyah GNPF MUI. Syaratnya menjadi relawan peruqyah GNPF MUI, pertama, dia adalah praktis ruqyah dari lintas komunitas. Yang kedua, kaum muslimin atau muslimat, baik laki-laki atau maupun perempuan. Insya Allah walaupun belum pernah meruqyah, yang bergabung bersama kami, terutama yang berdomisili di Jakarta, akan kami ajarkan teknik-teknik tertentu, teknik-teknik khusus untuk membersihkan lokasi TPS dari anasir jahat. Ya, kami akan ajarkan teknik-teknik ruqyah. Yang ketiga, syarat menjadi relawan peruqyah GNPF MUI siap terjun. Jadi para peruqyah umat muslim siap terjun ke seluruh TPS di Jakarta, di seluruh penjuru Jakarta. 1 hari sebelum pencoblosan dan 1 hari pada saat pencoblosan. Jadi untuk pembagian tugas, ya, siapa-siapa yang nanti akan ke wilayah masing-masing di Jakarta, Jakarta Barat atau Jakarta Timur atau Jakarta Selatan atau Jakarta Pusat, nanti kita akan tentukan kemudian. Ya, kita akan pilih orang-orangnya. Adapun misi relawan peruqyah GNPF MUI adalah 1. Melawan makar para dukun dan paranormal yang mengerjakan sihir untuk mempengaruhi umat Islam di TPS agar memilih Ahok yang non-muslim dan sekarang menjadi tersangka penista Al-Quran. Yang kedua, membersihkan lokasi TPS atau tempat pemungutan suara dari semua unsur sihir dan jin, dan membentengi secara goib dengan izin Allah di lokasi TPS agar tidak ada sihir atau jin yang dapat mempengaruhi umat muslim yang akan mencoblos di TPS. Yang ketiga, misi relawan peruqyah GNPF MUI adalah mendoakan semoga umat muslimin bisa kompak mencoblos pasangan Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Gubernur DKI Jakarta. Namun perlu diketahui, kami para relawan peruqyah GNPF MUI bukan tim sukses Anies Rashid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, melainkan hanya sekelompok peruqyah, praktisi ruqyah yang menjadi relawan GNPF MUI yang akan mencegah Ahok memenangkan pemilu kada dan juga mengawal agar Ahok bisa dihukum atas perbuatannya menistakan Al-Quran dan menghinakan para ulama. Bagi peruqyah di Indonesia ataupun seputaran Jakarta yang ingin bergabung dengan relawan peruqyah GNPF MUI, silakan mendaftarkan dirinya, ya, mendaftarkan dirinya dengan menuliskan nama, alamat lengkapnya, kirim melalui SMS ke nomor 0857 1366 6696. Saya ulangi, kirim nama lengkapnya, alamatnya ke SMS 0857 1366 6696. Jika para umat muslim di Jakarta yang punya hak pilih, yang ingin bergabung juga bersama relawan peruqyah GNPF MUI, silakan mendaftarkan dirinya dengan menuliskan nama, alamat lengkapnya, kirim melalui SMS ke 0857 1366 6696. Insyaallah nanti umat muslimin yang walaupun belum pernah meruqyah akan dibekali dan diajarkan teknik-teknik ruqyah khusus untuk membersihkan lokasi TPS dari semua gangguan-gangguan sihir maupun gangguan-gangguan jin. Insyaallah bagi para peruqyah maupun umat muslim yang sudah mendaftarkan pada saya, pada kami semua di sini, ya. Nanti insyaallah kami akan membuat grup Facebook dan WhatsApp khusus relawan peruqyah GNPF MUI sebagai tempat koordinasi dan perencanaan pelaksanaan aksi jihad melawan para dukun dan bala tentara setan di seluruh TPS di seluruh Jakarta. Alhamdulillah pada komunitas kami sendiri, yaitu Harakat Quran Healing, sudah ada ratusan peruqyah yang siap tempur. Allahu Akbar. Kami Harakat Quran Healing sudah mempersiapkan tim kami. Ada ratusan peruqyah yang akan datang ke TPS-TPS.
Tapi ya kami tetap menerima pendaftaran bagi peruqyah lainnya, apapun, dimanapun komunitasnya, atau peruqyah perseorangan, atau umat muslim yang mau berjuang bersama relawan peruqyah GNPF MUI. Insyaallah 1 hari sebelum pencoblosan, para relawannya sudah mendaftar. Insyaallah akan ada kopi darat atau bertemu atau rapat, kita rapat koordinasi konsolidasi untuk pelaksanaan aksi kita meruqyah seluruh TPS, baik 1 hari sebelum pencoblosan dan pada saat pencoblosan, untuk menetralisir semua gangguan jin dan sihir, ya, dan untuk berdoa agar umat Islam memilih pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Kepada umat muslim sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami para relawan peruqyah GNPF MUI juga menerima sumbangan dana agar kami bisa berjalan dengan baik, sebab mengutus ribuan peruqyah ke seluruh TPS tanggal 19 April 2017 di seluruh penjuru Jakarta memerlukan dana yang tidak sedikit. Kami bisa menggunakan dana pribadi, tapi jika ada umat muslim yang berniat membantu berjuang bersama kami berjihad, menjegal Ahok agar tidak bisa menjadi gubernur, dan bersama kami kita berdoa sama-sama agar Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjadi gubernur DKI Jakarta yang sudah direstui oleh para ulama, ya. Silakan mengirimkan dananya ke rekening BCA. Nomor rekening BCA-nya 61850284881. Saya ulangi, BCA, rekening BCA 61850284881 atas nama Perdana Ahmad, saya sendiri. Atau Bank BNI, nomor rekening 0240912900. Saya ulangi, nomor rekening 0240912900 atas nama Perdana Ahmad. Demikian penjelasan dari saya. Semoga pemilu kada putaran kedua tanggal 19 April 2017 berjalan dengan baik, dan pemimpin yang menang adalah pemimpin yang beragama Islam, yang amanah, soleh, dan diberkahi Allah kepemimpinannya, insyaallah. Mari kita sukseskan pilkada dan gunakan hak pilih Anda. Wallahu alam. Jika Anda peduli dengan hasil pilkada, dengan gubernur muslim dan menjegal Ahok menjadi gubernur, maka tolong share video ini ke seluruh media sosial. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.